Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanul muslimin, terkhusus ikhwan al-hikmah dimanapun Anda berada pada saat ini, izinkan saya dalam kesempatan ini membahas amalan atau cara memohon petunjuk melalui Al-Quranul Karim dengan sholawat fatih. Setiap hari dalam kehidupan kita sharing pendapat dengan sahabat, saudara kita, mendapatkan arahan. Wabil khusus yang sangat kita harapkan adalah petunjuk taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini akan saya ajarkan bagaimana cara memohon petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Mulailah dengan membaca tawasul, Fatihah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihah kepada 4 malaikat yang kita ketahui, dan husnul hajat wirid kita apa yang akan kita mintakan, hajat kita difatihahkan. Dilanjutkan dengan membaca sholawat fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bacalah dengan khusyuk dan perlahan saja. Pahami artinya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan dan berkah atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat membuka apa yang terkunci, pembela yang hak dengan yang hak, dan kepada jalanmu yang lurus. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada semua sahabatnya dengan hak, derajat, dan kedudukan yang maha agung. Pahami arti dan maknanya ini agar pada saat kita membacanya mendapatkan ruh sebagai pemahaman dari sholawat yang kita baca. Bacalah sholawat fatih tersebut sebanyak 1 kali dengan hati yang khusyuk, dan diteruskan dengan membaca ayat di bawah ini sebanyak 1 kali. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 72, yang artinya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Insyaallah dengan membaca ini perlahan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, ini boleh juga apabila kita berhadapan dengan orang yang menyembunyikan sesuatu, boleh dibaca sambil ngobrol, sambil berbicara, baca perlahan saja. Dilanjutkan, setiap membaca usahakan dengan hati yang khusyuk, memohon petunjuk atas persoalan yang kita ingin mengetahui kebenarannya. Jadi tidak perlu dibaca terburu-buru. Yang penting kita memahami bacaan itu dan dibaca dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, dan pengharapan yang memang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama kita membaca sholawat dan ayat di atas sambil memegang Al-Quran yang akan kita mohonkan sebagai wasilah datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca sholawat fatih tadi dan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 72 tadi, sembari tangan kita diletakkan di atas Al-Quranul Karim, yang kita memohonkan Allah memberi petunjuk melalui ayat-ayatnya yang tersurat. Setelah selesai membaca, bukalah Al-Quran yang kita pegang langsung tanpa ragu. Nanti akan saya contohkan dalam video berikut. Dan ditambah sebanyak 7 lembar dengan arah sebagaimana biasanya jika kita membuka Al-Quran. Diteruskan dengan membaca ayat ke-7 dari atas pada lembaran yang terakhir kita buka. Ditulis surat dan ayat nomor berapa untuk nantinya kita ambil kesimpulan pada akhirnya nanti. Itulah cara bagaimana meminta petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Berikut
Silahkan disimak bagaimana caranya melalui video berikut ini. Ikhwan al-hikmah, muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sebagaimana yang telah saya jelaskan barusan, ini akan saya contohkan bagaimana cara menggunakannya. Semoga bisa dipahami dan nantinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan dengan membuka atau melalui Al-Quranul Karim akan menjadi kebenaran atau menjadi kepastian, kejelasan dari sebuah persoalan yang akan kita tanyakan. Singkat saja akan saya jelaskan. Mulailah dengan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada malaikat yang 4, dan kepada persoalan husnul hajatan wirid, apa yang akan kita mintakan petunjuk melalui Al-Quranul Karim ini. Setelah kita berfatihah khususan hajat wirid, apa yang akan kita mintakan petunjuk, maka bacalah sholawat fatih seperti yang saya contohkan atau jelaskan sebelumnya, sambil memegang atau menyentuh Al-Quran yang berada di hadapan kita. Boleh dipegang atau boleh ditaruh sambil kita pegang, sambil kita sentuh seperti ini. Bacalah dengan hati yang khusyuk, hati yang memohon pertolongan Allah, memohon petunjuk Allah melalui Al-Quranul Karim ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dibaca 1 kali. Dilanjutkan dengan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 72 1 kali. Wallahu mukhriju ma kuntum takhtumun. Hening sejenak, memohon dengan hati yang harap, ikhlas, agar Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quranul Karim yang kita pegang ini. Setelah selesai, hati yang hening, bukalah 1 kali tanpa direkayasa, tanpa dirasa-rasa, langsung buka saja. Setelah terbuka, ditambah 7 lembar, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah dapat 7 lembar, hitunglah ayat yang ke-7 dari sebelah kanan, sebagaimana kita memulai membaca Al-Quran selalu dari arah kanan terus ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat yang ke-7 dalam hitungan kita adalah ayat yang ke-5 dari surah Al-Furqan. Ayat yang ke-5 kita catat pada sebuah buku atau kertas agar tidak lupa. Boleh ditulis Quran surah Al-Furqan dan ayatnya ayat yang ke-5, atau ditulis juga dengan makna artinya ini. Di sini artinya adalah, dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Setelah kita tulis, kita tutup kembali Al-Qur'annya, bacalah kembali sholawat fatih 1 kali, baca kembali Quran surah Al-Baqarah ayat 72 1 kali, hening sejenak, fokus dengan niat dan hajat kita,
bukalah kembali secara langsung. Setelah dibuka satu kali, kembali seperti tadi, dihitung lagi 7 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 lembar kita buka, kembali kita hitung ayatnya 7 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ayat ke-7 adalah ayat ke-61. Ayat 61 adalah artinya, dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Ayat ini dari Quran surah An-Nahl ayat ke-61 ditulis kembali agar tidak lupa, dan nantinya akan bisa kita ambil kesimpulan dari beberapa ayat yang telah kita dapatkan nantinya. Hal ini dilakukan sebanyak 7 kali, artinya akan kita dapatkan 7 ayat. Nanti dari 7 ayat itu kita kumpulkan dan kita ambil kesimpulan, makna dan artinya akan terhubung, insya Allah dengan izin Allah akan terhubung dan memberikan kita pencerahan dari persoalan yang ingin kita ketahui kebenarannya, atau gerak langkah kita yang ingin kita mohonkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tutup dan kita ulangi 7 kali. Demikian, insya Allah bermanfaat. Semoga penjelasan ini dan contoh yang telah saya contohkan dapat bermanfaat, digunakan dalam pengaplikasian kehidupan kita bermasyarakat. Dan saya harapkan sholawat fatih boleh dicari sanadnya atau yang mengijazahkan kepada kita yang memang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Quran surah Al-Baqarah, mintalah petunjuk ataupun sanad kepada yang memang mempunyai sanadnya. Tapi dalam hal ini saya ijazahkan dengan hati yang ikhlas. Ajastukum untuk semua ikhwanul muslimin, muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, terkhusus ikhwan Al-Hikmah dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.